Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Selalu tetap semangat saja dan selalu menjaga kesehatan, selalu menjalankan protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu mendapatkan rezeki yang halal dan juga barokah. Di video kali ini saya akan melanjutkan video cerita saya yang kemarin di part yang kemarin, part 1, dan sekarang saya akan melanjutkan di part 2. Nah, waktu itu saya dan teman saya ini kan capek banget, terus istirahat di radio. Kita masuk ke lantai 1, naik ke lantai 2, kita istirahat di ruang tamu. Kita capek, kita sudah nggak inget apa-apa lah ya, kita capek duduk berdua di situ. Nah, waktu itu di WC, di depannya itu ada WC, ya, ada kamar mandi, ada yang keluar, itu teman saya, seorang laki-laki. Terus dia ke belakang, udah ke belakang, dia ke depan gitu kan, udahlah ditutup gitu kan. Saya masih istirahat dan saya mau ngambil air wudhu, saya mau sholat maghrib di situ. Terus juga ya saya mau bersih-bersih muka gitu kan. Pas saya mau masuk ke kamar mandi tersebut, ternyata ada air gitu kan yang menyala. Oh, berarti ada orang. Saya nggak tahu ada orang gitu kan. Memang kalau air kan kalau air berarti mengalir, ada suara keran yang menyala, berarti ada orang gitu kan. Dan pintu WC-nya juga tertutup. Saya pikir ada orang. Waktu itu saya balik lagi, saya duduk gitu kan. Teman saya bilang, ada orang bukan, katanya di kamar mandi. Iya, ada orang. Oh iya. Nah, ketika itu saya sama teman saya itu berdampingan duduk gitu kan. Nah, ada yang keluar dari kamar mandi tersebut. Kebetulan di luar kamar mandi ada kaca besar, terus di situ ada sisir, biasanya ditempatkan sisir di situ. Lalu ada perempuan keluar dari kamar mandi itu. Perempuan keluar, dia menghadap ke kaca pakai kerudung putih, terus dia kayak kayak beres-beres kerudung kayak gitu kan. Ya kirain saya nggak tahu gitu kan. Kirain itu perempuan yang PKL belum pulang gitu kan. Kan di tempat radio saya itu kan ada beberapa siswa-siswi yang PKL gitu kan. Ya kirain itu anak PKL yang PKL di tempat radio saya bekerja gitu. Kirain dia menghadap ke kaca. Kita juga belum langsung langsung masuk ke kamar mandi gitu kan, karena masih menunggu perempuan itu, ya siswa nggak tahu apalah, pokoknya perempuan itu yang sedang membereskan mukanya atau kerudungnya, nggak tahu lah pokoknya, sambil berdiri tegak menghadap ke kaca gitu kan. Ya, saya dan teman saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan teman saya bertanya, itu perempuan yang ya siapa? Kata saya, mungkin yang PKL-an yang belum pulang, katanya gitu. Itu pas maghrib loh, pas maghrib gitu kan. Waktu itu udah lah ya gitu kan. Dia melirik, kalau nggak salah dia ngelirik dulu ke belakang, kalau nggak salah dia ngelirik ke belakang, ngelirik lagi ke depan, terus dia jalan ke dapur, terus jalan ke
belakang kalau nggak salah, nggak tahu ke belakang mau kemana gitu kan. Waktu itu kan teman saya aneh gitu kan, oh mau kemana ya ke belakang gitu kan. Ya saya nggak berpikir ke sana sih sebetulnya. Dan pada waktu itu ya saya nggak berpikir itu siapa lah ya, pokoknya itu anak PKL yang belum pulang lah. Waktu itu saya langsung ke WC, terus juga saya ambil air wudhu, saya bersih-bersih muka, tangan, kaki dan lain sebagainya. Udah beres, tinggal giliran teman saya. Terus ya kita mau menjalankan berjamaah sholat maghrib. Dan waktu itu teman saya bilang ada keanehan katanya gitu. Perempuan itu kan gak pulang lagi ke dapur, terus ke belakang bangunan, tapi gak pulang lagi. Gitu kan. Teman saya nanya gitu, penasaran, kok gak pulang lagi? Gitu kan. Kemana? Ya saya berpikir ya gak tahu. Gitu, gak tahu kemana. Dan saya juga sempat berpikir dari situ, di belakang itu kan tidak ada jalan untuk pulang. Kalau jalan pulang kan lewat depan gitu kan. Kita penasaran sama teman saya, sebelum sholat maghrib kita ke dapur, terus ke belakang. Pas kita lihat tidak ada siapa-siapa. Kita keliling-keliling di belakang ke ruang pemancar, ke mana gitu kan. Kan nggak mungkin ya anak PKL sudah masuk dari WC keluar terus benerin kerudung sambil ngaca ke belakang mau ngapain gitu kan. Harusnya kan ke depan benerin kerudung, bawa tas, pulang gitu kan. Ini nggak pokoknya hilang aja gitu, nggak tahu kemana. Nah dari situ ya kita simpulkan saja dari situ ya ternyata memang ya seperti itulah ya. Biasanya kalau berbau hal-hal mistis seperti itu kan ketika kita sedang capek, ketika sedang pikiran hanya fokus ke capek gitu, nggak memikirkan apa lagi, itu biasanya suka menampakkan diri ya, biasanya suka menampakkan diri. Dan teman saya juga melihat sendiri, saya juga melihat sendiri di ruang siaran memang ada perempuan yang lagi siaran. Kebetulan ada jadwal siaran sampai jam 8 itu perempuan, dan perempuan itu sholat di dalam di ruang siaran, sholat di dalam, nggak ke depan dulu. Dia sudah ngambil air wudhu terus dia pulang ke ruang siaran dan dia sholat di dalam. Nah itu yang pakai baju yang pakai kerudung putih itu siapa gitu kan. Saya bertanya-tanya. Lalu saya masuk ke ruang siaran, terus masuk ke ruang siaran. Ketika teman saya perempuan yang lagi siaran itu break, saya masuk ke ruang siaran, saya nanya ke dia, apakah kamu melihat ada perempuan yang belum pulang, anak PKL di sini pakai kerudung putih gitu kan, kamu lihat enggak, kesini enggak? Kata dia yang lagi siaran itu teman saya, dia tidak melihat perempuan di sini. Katanya dia cuman cuman sendirian katanya. Terus sama teman saya yang laki-laki udah pulang, ketika udah sholat maghrib dia ambil air wudhu, sholat maghrib dia langsung pulang karena ruangannya di bawah di lantai 1, dia langsung pulang gitu kan. Nah saya tanya, ini nggak lihat, saya nanya ke teman saya, nggak lihat, tapi saya melihat sendiri sama teman saya ini, melihat ada perempuan pakai kerudung putih yang lagi ngaca ke belakang, dan akhirnya ya tidak ada, menghilang begitu aja. Nah dari situ udahlah, saya nanya ke perempuan itu, ya dia shock juga ya dengar cerita saya ini, dan dia agak sedikit ketakutan juga. Katanya temenin dulu, katanya sebentar. Ya udah, saya udah sholat maghrib, temenin dia yang lagi siaran sambil kita wifi di
eh, ruangan interview, karena di depan ruang siaran itu di ruangan di depannya ada kaca besar, jadi kita bisa lihat yang lagi siaran di ruang interview. Saya nemenin dia dulu sampai si Abah yang keamanan di malam hari, yang jaga di malam hari itu datang. Kita ya apa namanya ya, kita tungguin dulu dia lah, kasihan perempuan sendirian gitu kan, sampai si Abah datang. Udah si Abah datang, nemenin dia, terus kita beres-beres sama teman saya ini. Saya mau pulang dulu karena belum bawa apa-apa. Terus juga hal-hal kejadian yang tadi udahlah, kita positive thinking aja. Saya juga positive thinking ya. Udah itu kita pulang naik motor, dia pulang ke rumah dan saya pulang ke rumah. Dan waktu itu nyampe jam 8, saya beres-beres, bawa tas, bawa perlengkapan, bawa makan juga ke studio lagi. Saya pulang lagi, dan nyampe di rumah jam 8, saya pulang lagi karena siaran jam 9 sampai jam 12 malam. Saya tidak berpikir yang kejadian yang maghrib tadi gitu. Saya positif aja lah, biasa aja. Saya masak mie, lapar jam 11. Terus juga saya nyeduh kopi juga. Kadang kalau saya lagi males, ada si Abah ke ruang siaran, saya nyuruh si Abah aja buat masak masak mie. Terus juga nyeduh kopi, si Abah juga nyeduh kopi, saya kasih ya untuk menemani lah ya kelaparan saya di malam hari. Dan aktivitas setiap hari saya seperti itu. Saya ditempatkan di malam hari, kecuali saya lagi sakit, jadi saya mungkin libur dan pulang ke rumah gitu. Karena setiap aktivitas di malam hari saya seperti itu. Siaran jam 9, jam 12 beres. Kadang saya pernah siaran acara wayang golek. Wah, itu wayang golek benar-benar memang menakutkan banget lah kalau acara di malam hari ya. Wayang golek itu kan tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena kalau wayang golek kan kita putar sampai jam 2 pagi gitu kan. Kita harus standby di ruang siaran, jangan sampai terpotong ceritanya. Sedangkan kalau wayang golek itu kan ya, kalau acara wayang itu kan kalau live langsung kan identik sama hal-hal yang mistis, katanya seperti itu. Jadi kalau kita mau nonton wayang golek live langsung, kita tidak boleh pulang sebelum acaranya selesai. Katanya kalau kita pulang acara belum selesai, katanya di jalan suka dicegat sama hal-hal yang mistis, katanya seperti itu sih ya. Ya, itu sepenggal kisah saya, kisah mistis saya. Ya, ini nyata, real. Kalau kalian tidak percaya, boleh kontak saya dan boleh tanya-tanya saya langsung. Teman saya juga sekarang masih ingat teman saya. Kebetulan saya masih bersilaturahmi baik dan sering ketemu sama teman saya ini, dan masih teringat dengan cerita yang pernah terjadi saat itu. Dan itu adalah pengalaman pertama saya juga mengalami hal seperti itu. Teman saya juga itu pertama kalinya mengalami hal yang seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita berpikiran positif dengan hal-hal yang seperti itu, kita berpikiran dunia saya, kita jangan saling mengganggu satu sama lainnya ya. Kalau bisa mah saling membantu lah ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran aja. Dan buat kalian yang punya cerita menarik seperti saya ini, atau cerita apapun, boleh kalian share sama saya. Jangan lupa untuk supportnya, like, subscribe, komen, dan juga share ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau saya ada cerita yang seperti horor seperti ini, saya akan berbagi cerita lagi sama kalian. Tapi masih ada, tapi saya masih saya ingat-ingat lah ya cerita-cerita yang
pernah terjadi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.